Joni alias Yohanes Gama Marchal Lau pemanjat tiang bendera merah putih saat HUT ke-73 RI lalu, kini pupus jadi anggota TNI AD. Diberitakan sebelumnya, Joni gagal menjadi anggota TNI AD lantaran kurang tinggi badan. Pasalnya, tinggi badan Joni hanya mencapai 157 cm saja. Padahal tepatnya 2018 silam, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjanjikan bakal meloloskan Joni jikalau dirinya tes TNI AD. Kini Joni menagih janji Jokowi tersebut melalui sebuah potongan video yang telah beredar luas. Saya mohon bantuan kepada Bapak Presiden, Bapak Panglima beserta rekannya untuk meloloskan saya sebagai anggota TNI, kata Joni, dikutip dari Instagram @terang_media, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024. Seperti diketahui Joni memiliki nama lengkap Yohanes Gama Marchal Lau. Dirinya berasal dari Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT. Saat aksi panjat tiang bendera merah putih tersebut dirinya masih menginjak pendidikan kelas 1 di SMP Negeri Silawan. Joni sendiri memiliki postur tubuh yang gagah, kulit eksotis, dan wajahnya yang terkesan tampan. Meski begitu, ternyata tak cukup membuat Joni untuk lulus seleksi TNI AD. Nasib pilu Yohanes Gama Marchal Lau alias Joni, pemanjat tiang saat tali bendera merah putih pupus menjadi anggota TNI AD. Saat diundang ke Istana Negara 2018 silam, Joni sempat mengutarakan keinginannya untuk menjadi anggota TNI AD. Sontak saja, Jokowi yang mendengar permintaan Joni tersebut langsung menyetujuinya. Waktu itu saya ditanya Pak Jokowi mau jadi apa? Saya jawab TNI, sehingga Presiden Joko Widodo langsung memberikan jawaban untuk langsung daftarkan diri di Panglima TNI, kata Joni, dikutip dari Instagram @terang_media. Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024. Ya udah nanti langsung daftar ke Panglima, langsung diterima kamu ya, jawab Jokowi. Kini Joni sudah beranjak dewasa dan ingin menggapai cita-citanya menjadi abdi negara. Namun sayangnya, saat mengikuti tes TNI Joni justru dinyatakan gugur alias tidak lolos. Keinginannya menjadi abdi negara itu langsung kandas lantaran digagalkan kurangnya tinggi badan. Jujur saya, perasaan sangat sedih karena sudah dinyatakan tidak lulus. Saat saya sampaikan kepada keluarga, terutama mama, mereka juga sangat sedih dan kecewa. Tapi mau bagaimana lagi, katanya lagi. Saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkapnya. Joni mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Dia pun tinggal bersama salah satu anggota TNI di Asrama Kompi Senapan B Yonif Raider 744 Satya Yuda Bakti. Joni pun selalu rajin berolahraga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, ia berangkat ke Kota Kupang untuk mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AD 2024. Seleksi awal merupakan validasi di Ajenrem 1604, Wirasakti Kupang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, Joni dinyatakan tidak lulus. Menurutnya, dia gagal pada tinggi badan sehingga disuruh untuk kembali mempersiapkan diri untuk seleksi kali berikut. Untuk saat ini mungkin persiapan fisik. Saya akan usahakan sebisa mungkin, ungkap dia. Joni mengaku sedih saat diumumkan dirinya gugur akibat tinggi badan yang belum memenuhi syarat dalam penerimaan Bintara TNI AD. Meski begitu, Joni tak berkecil hati dan tetap semangat. Aksi heroik Joni memanjat tiang bendera merah putih tersebut viral tahun 2018 lalu. Joni memberanikan diri memanjat tiang bendera setelah tali yang akan digunakan untuk mengikat bendera merah putih terlepas dan tersangkut di ujung tiang bendera. Saat itu Joni memanjat tiang bendera merah putih di Pantai Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT. Saat upacara HUT ke-73 RI, Wakil Bupati Belu JT Oseluan meminta Joni untuk naik ke atas podium. Saya bangga dengan perjuangan dia, Joni, memanjat tiang bendera. Saya katakan ke dia bahwa perjuangan para pahlawan dulu untuk memperjuangkan negara ini begitu besar, tutur Ose, dikutip dari kompas.com, Minggu, tanggal 5 Agustus tahun 2024.
Ini mau minta apa ke saya? Sepeda. Kamu tuh jauh-jauh dari Belu ke Jakarta hanya minta sepeda. Apanya itu? Mau minta apa? Mau minta bikinin rumah saja. Nah, gitu loh. Udah, itu aja. Sepeda sama rumah. Ya udah. Udah, jangan nanti saya tanya lagi, tambah lagi nanti kamu. Ya, udah. Nanti saya titip ya. Belajar yang baik, ya kan? Ya. Kan udah juga dapat beasiswa kan? Ya. Belajar yang baik, bekerja keras, sehingga bisa meraih cita-citamu. Pengen jadi apa? Tentara. Cita-cita. Hah? Cita-cita jadi tentara. Pengen jadi tentara? Ya udah, nanti langsung daftar ke Panglima. Langsung diterima kamu, udah. Ya, ayo jaga kesehatan, kesehatan jaga semua, ya. Ya. Udah, silakan duduk. Langsung oleh Bapak Presiden, meminta apa ke Bapak Presiden? Langsung saya menjawab, yang pertama minta sepeda, dan yang kedua minta perbaiki rumah, dan yang ketiga Bapak Presiden tanya lagi, cita-cita kamu apa? Saya langsung menjawab, cita-cita saya menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia. Langsung dijawab oleh Bapak Presiden, sudah kamu langsung daftar aja ke Panglima TNI, langsung diterima. Dari situ saya ketemu juga dengan Bapak Panglima TNI dan diprioritaskan untuk masuk tentara. Dan pada saat tahun 2024 saya mengikuti tes, saya gagal. Saya mohon bantuan kepada Bapak Presiden bersama Bapak Panglima dan juga jajarannya. Saya mohon bantuan untuk luluskan saya menjadi anggota TNI. Tamu, masih SMP kelas 1. John, sini John. Johnny. Ya. Saya lihat di videonya itu juga terus terang terkaget-kaget saya. John ini kan naik, tiangnya kan kecil banget itu. Dia naik dan yang dinaiki itu bukan tiang yang pendek, tiang yang tinggi sekali. Saya cek berapa meter, kurang lebih 20 meter, tinggi sekali itu, 20 meter itu. Yang ada di sini ada yang berani tidak naik seperti Johnny. Tiang yang itu loh ya, jangan tiang yang lain. Kalau tiang bendera yang ada di sana gede banget, mungkin banyak ya. Ini kecil banget tiangnya. Kalau ada yang berani naik, tiangnya yang dinaiki Johnny, saya beri sepeda. John, kamu tahu ya, apa yang kamu lakukan menaiki tiang itu ada bahaya loh, bahaya. Terus terang saya waktu melihat itu mikir, khawatir dan cemas. Gimana? Kok nggak takut menaiki tiang yang hanya kecil? Dan katanya itu pas kamu sakit perut gitu ya? Iya. Gimana? Ceritanya begini, dan pertama aku sakit perut. Ya, jadi pertama Joni sakit perut. Ya, ikut upacara, terus sakit perut. Ya, terus? Terus dipanggil Ibu Winandong, suruh masuk ke ruangan UKS. Oh, karena sakit perut, kamu ditarik mundur untuk masuk ke ruang UKS, karena sakit perut. Ya. Terus di ruangan itu diobati enggak? Tidak. Lah apa, hanya disuruh mundur, masuk, terus di situ hanya duduk gitu aja, tidak diobati, tidak diberi diberi makan atau enggak? Minum. Suruh masuk ke ruang UKS, kamu diberi minum, enggak diberi obat? Ya. Enggak diberi obat. Oke, terus kamu duduk. Duduk atau tiduran di ruang UKS? Tiduran. Oh, tiduran. Berarti sakit beneran dong. Oke, tiduran. Terus setelah tiduran? Terus ada dengar Bapak Wakil Bupati bilang, siapa yang bisa panjat yang modern ini? Langsung saya bangun, lari. Bentar.
Gimana? Jadi waktu itu kamu tiduran ya kan? Upacaranya berlangsung. Ya. Terus ada yang mau apa? Pak Wakil Bupati memanggil, siapa yang bisa manjat bendera gitu. Ya. Terus kamu? Lari buka sepatu langsung manjat yang tinggi. Kamu buka sepatu, terus kamu lari ke lapangan lagi. Ya. Terus langsung manjat gitu. Ya. Nggak ngomong dulu sama Pak Wakil Bupati, Pak saya yang mau manjat itu tiang gitu enggak? Enggak. Enggak, langsung naik ke tiang gitu aja. Ya. Iya. Kamu yakin bisa menaikin sampai ke puncak tiang itu? Yakin? Yakin. Kenapa? Kenapa kamu yakin? Oh, saya lihat kamu juga baru setengah kelihatan udah ngos-ngosan gitu. Iya enggak? Kamu setengah itu kan berhenti kan? Ya. Berhenti. Kenapa berhenti? Capek. Capek. Iya, saya lihat itu. Saya lihat waktu naik itu setengah kamu udah berhenti itu udah berarti ya ini udah ngos-ngosan, udah capek ini. Terus setengah berhenti dulu, terus naik lagi. Ya. Kamu punya keyakinan bahwa akan sampai di puncak? Punya keyakinan. Yakin? Ya. Yakin? Yakin. Kenapa yakin? Pak kamu sebelumnya sudah sering manjat-manjat tiang atau manjat apa gitu? Manjat pohon atau? Manjat pinang biasa. Oh, biasa manjat pinang. Sehari berapa kali manjat pinang? Atau sebulan berapa kali atau seminggu berapa kali? Biasa 1 kali manjat pinang 1 kali. Sekali sebulan? Ya. Sekali sebulan manjat pinang gitu? Ya. Pinang itu dengan yang tiang bendera itu tinggi mana ya? Tiang bendera. Tinggi tiang bendera ya? Ya. Ya berarti kan tinggi banget. Kan pinang kan pohonnya lebih gede kan? Ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Joni mau minta apa ke saya? Udah. Minta apa? Joni mau minta apa ke saya? Sepeda. Kamu tuh jauh-jauh dari Belu ke Jakarta hanya minta sepeda. Apanya itu? Mau minta apa? Mau minta bikinin rumah saja. Nah, gitu loh. Udah, itu aja. Sepeda sama rumah. Ya udah. Udah, jangan nanti saya tanya lagi, tambah lagi nanti kamu. Ya, udah. Nanti saya titip ya. Belajar yang baik, ya kan? Ya. Kan udah juga dapat beasiswa kan? Ya. Belajar yang baik, bekerja keras, hingga bisa meraih cita-citamu. Pengen jadi apa? Tentara. Cita-cita. Hah? Cita-cita jadi tentara. Pengen jadi tentara? Ya udah, nanti langsung daftar ke Panglima. Langsung diterima kamu, udah. Ya, ayo jaga kesehatan. Kesehatan jaga semua, ya? Ya. Udah, silakan duduk.